Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran ya dalam segala aktivitasnya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi terbaru up to date seputar honorer P3K 2024. Langsung saja kita ke informasinya, nggak pakai lama Bapak Ibu ya. Ini ada kabar terbaru dari jpnn.com Rabu kemarin ya, 5 Februari 2025. Di mana Bapak Ibu bisa perhatikan honorer R2, R3 pesimistis sejahtera. P3K paruh waktu bukan solusi. Oke, jadi ini ya memang tuntutan R2, R1, R3 itu diangkat menjadi P3K penuh waktu Bapak Ibu ya, bukan paruh waktu. Karena kalau paruh waktu ya kembali lagi ke setelan pabrik, yaitu setelan honorer, seperti itu. Oke, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan honorer R2 dan R3 ini pesimis ya, bisa disejahtera dengan skema pengangkatan P3K paruh waktu. Masa tunggu pengangkatan paruh waktu juga tidak jelas berapa lama. Nah, saya melihat kondisi honorer R2 R3 tidak ada formasi P3K 2024 tahap 1 sangat menyedihkan. Mereka menangis dan curhat di depan Bapak Saidin, anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PAN. Di sini ungkap Ketua ASN P3K Guru Provinsi Riau Eko Wibowo pada JPNN Rabu kemarin. Nah, di sini curhatan tersebut ujar Eko Wis, sapaan akrab Eko Wibowo, di situ disampaikan Saidin kepada Menpan RB Ibu Rini Widiantini. Andai di sini Bapak Ibu ya, andai rapat dengar pendapat RDP dapat rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 2 DPR RI dengan Sekretaris Kemenpan RB Kepala BKN dan sejumlah forum pada 4 Februari tidak ditunda, semua curhatan akan dikeluarkan R2 R3. Namun harapan tinggalan harapan, masih untung ada politikus yang menampung keluh kesah honorer. Seperti itu. Kenapa pemerintah pusat tidak gerak cepat dalam menyelesaikan masalah honorer baik guru dan tenaga kependidikan? Keluh Ekowi yang juga Ketua Aliansi Honorer Nasional Provinsi Riau. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dia mengaku tak habis pikir kenapa di zaman Presiden ke-6 Bapak SBY honorer bisa diangkat PNS secara langsung cukup dengan seleksi administrasi. Sebaliknya pemerintah sekarang susah sekali memberikan kesejahteraan bagi guru dan teknik honorer. Ya semoga saja nanti ada revisi kebijakan ya Bapak Ibu ya, sehingga teman-teman R2, R3 yang tadinya notabene tidak mendapatkan formasi itu akan diangkat langsung ya kan menjadi P3K penuh waktu. Seperti itu. Nah di sini Bapak Ibu bisa perhatikan apakah pemerintah tidak sanggup membayar gaji guru dan teknik di sekolah. Ini juga mengundang pertanyaan dari kawan-kawan guru dan teknik honorer. Mengenai P3K paruh waktu, ya kan yang akan diterapkan pemerintah pusat, menurut Eko ini menjadi pertanyaan di kalangan honorer. Apakah cara ini bisa menyejahterakan honorer R2 R3? Di samping itu, apakah memungkinkan relokasi penempatan sekolah asal untuk P3K 2021? Nah, ini permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan ya oleh pemerintah supaya nanti teman-teman R1, R2 maupun R3 yang notabene tanpa formasi itu bisa diangkat juga ya menjadi P3K penuh waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini terakhir ada permohonan ya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk segera turun tangan dengan mengeluarkan keputusan Presiden agar honorer tuntas. Ya semoga saja ini Bu. Jadi harapan dari teman-teman R1, R2, R3 tentunya ya segera diangkat menjadi P3K penuh waktu ya, bukan paruh waktu. Karena paruh waktu itu nanti notabene yang mengatur regulasi itu bukan pusat ya, tapi Pemda. Nah, sedangkan Pemda itu ada beberapa yang anggarannya itu sangat-sangat terbatas Bapak Ibu ya. Jadi nanti takutnya nanti gaji atau honornya itu kembali ke setelan pabrik, yaitu ke saat teman-teman ini menjadi honorer. Makanya teman-teman itu sangat tidak setuju kalau diangkat menjadi P3K paruh waktu. Itulah alasannya Bapak Ibu ya. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.